Hai, apa kabar? Yuk belajar kembali sama One Minute Voice. Beberapa hari yang lalu saya men-tag status saya di sosial media dengan kata Ikigai. Ada beberapa orang bertanya ke saya, apa sih Ikigai itu, Mas? Oke, yang pengen tahu dan penasaran, kita lebih lanjut ya. Untuk menjawab apa itu Ikigai, saya mengajak kita untuk merefleksikan diri kita. Tentu setiap kita pernah menghadapi situasi di mana rasa malas bangun pagi dan inginnya malas-malasan lebih lama di sepanjang hari itu. Pokoknya inginnya leyeh-leyeh, nyantui kata istilah anak sekarang. Dan tidak sedikit dari kita merasakan malas untuk menghadapi hari itu, bahkan untuk mengawali beragam aktivitas yang berjimbun. Apalagi khusus di hari Senin, sehingga banyak orang berkata, I don't like Monday. Bener gak sih? Rasa malas, bete, capek, jenuh, enggan, ngantuk seakan-akan menggelayut di mata kita. Rasanya hari itu terlalu berat untuk kita lalui. Bahkan rasanya gravitasi di tempat tidur kita 1000 kali lebih hebat daripada di tempat yang lain. Kita jenuh dengan aktivitas kita yang terus berulang. Bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, pergi bekerja, lakukan aktivitas sepanjang hari pekerjaan, dan kemudian kembali ke rumah. Dan kembali lakukan itu terus kembali dan kembali besok hari. Sehingga banyak orang berkata, aku jemu dengan hidupku. Meminjam istilah atau syair dari lagu jadul Kus Plus. Nah, kalau situasi itu yang sedang kita hadapi, nah kayaknya cocok nih kita mempelajari Ikigai lebih lanjut, dan kita butuh yang namanya Ikigai. Apa itu Ikigai? Tenang, saya akan jelaskan lebih lanjut. Mungkin ada beberapa sudah tahu, tetapi kita mau explore lebih dalam. Ikigai adalah sebuah rahasia kebahagiaan bangsa Jepang. Dan ini merupakan nilai kehidupan yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan orang Jepang. Konsep ini lahir dari sebuah gaya hidup penduduk. Awal mulanya dari penduduk di sebuah pulau bernama Okinawa di Jepang. Kemudian berkembang dan kemudian menjadi spirit hidup, prinsip hidup para pekerja di Jepang. Konsep kehidupan Ikigai inilah yang kemudian terus dipakai, bahkan bukan hanya Jepang tapi di seluruh dunia. Ini adalah sebuah konsep untuk memotivasi setiap kita untuk menjalani hari-hari kita. Bahkan ini adalah sebuah rahasia umur panjang di Jepang. Kita tahu di Pulau Okinawa rata-rata orang hidup 90 tahun dan terus masih bekerja dan beraktivitas pada usia di atas 70 bahkan 80 tahun. Nilai hidup Ikigai inilah yang kemudian membuat orang Jepang itu lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari mereka. Kita tahu bahwa orang Jepang adalah bangsa pekerja keras. Mereka sangat disiplin, etos kerja mereka jempolan. Mereka melakukan segala aktivitas begitu hebat. Mereka selalu memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja. Buat kamu yang sudah pernah pergi menjelajah negeri Sakura atau sekedar melihat video-video atau film-film, semua sahabat pasti tahu dan menangkap bahwa Jepang adalah bangsa yang teratur dan bersih serta disiplin. Tetapi di balik semua itu, Jepang juga memiliki tekanan hidup yang terbilang cukup tinggi. Mereka stres dan tertekan, depresi. Karakter orang Jepang yang bekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab inilah membuat mereka kehilangan rasa bahagia sesungguhnya. Orang Jepang adalah bangsa yang gila kerja dan sangat berdedikasi penuh pada karir dan pekerjaan mereka. Tekanan hidup yang tinggi, inilah yang kemudian membuat Ikigai menjadi salah satu kunci untuk mereka tetap bertahan hidup dan bangun setiap paginya mengejar mimpi. Ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya konsep Ikigai? Seberapa penting? Nah, kita akan lebih lanjut ya. Secara harfiah dalam bahasa Jepang, istilah Ikigai ini sendiri berasal dari kata Iki yang artinya kehidupan dan Gai yang artinya nilai. Jadi kira-kira kalau saya artikan, Ikigai adalah merupakan tujuan atau nilai hidup untuk siap menghadapi hari-hari. Kita juga sadar di tengah dunia bisnis dan dunia kerja yang semakin modern, cepat, berubah, kemudian menekan kerjaan yang menumpuk, dikejar deadline, apalagi dikejar pencapaian tertentu atau target atau omset.
kerja bagai kuda, dideru dan didera. Nah, mau tidak mau, kita harus bertemu dan mengalami ikigai. Pertanyaan, bagaimana kita menemui ikigai? Caranya sederhana dan mudah. Di tengah kita masih banyak di rumah, work from home seperti ini, kita punya banyak waktu untuk kita sekedar untuk merefleksi. Ya, langsung aja. Caranya gimana? Caranya dengan duduk santai, diam, relaksasi, kemudian ambil ballpoint dan kertas sambil santai sedikit. Yuk coba mulai mengorat-oret, merefleksikan diri kita dengan 4 pertanyaan utama yang harus dijawab. Kita mulai tracking dengan 4 pertanyaan. Setiap pertanyaan-pertanyaannya ini harus dijawab dan kemudian dilingkari seperti sebuah himpunan begitu ya. Lingkaran himpunan waktu kita belajar. Nah, yang pertama adalah pertanyaan what do you love? Apa saja hal-hal yang kau cintai? Masukkan semua jawabanmu ke dalam satu lingkaran himpunan. Hal-hal yang kamu cintai, hal-hal yang kamu sukai. List semuanya. Kemudian list juga what you are good at. Hal-hal apa saja yang merupakan bakat kamu, yang bisa kamu lakukan, yang kamu terampil, atau skill apa yang kamu miliki. Semua di list dan kita lihat irisan dari himpunan atau lingkaran pertama yang berisi what do you love dengan lingkaran kedua yang berisi what you are good at adalah passion atau passionnya kamu. Contoh, misalnya saja kamu sangat menyukai musik, sangat suka mendengarkan banyak musik setiap harinya. Lalu itu membuat kamu jauh lebih bahagia. Dan kemudian kamu memutuskan untuk sekolah musik, kamu tambahkan skill kamu dan kamu melakukannya itu dengan bahagia. Kamu kemudian belajar baik melalui sekolah musik maupun lewat YouTube. Dan bahkan kamu menuangkan dalam bentuk karya musik, baik lagu maupun aransemen musik, yang bersumber dari apa yang kamu dapatkan selama ini. Maka saya sebut itu adalah passion. Irisan dari hal-hal yang kamu sukai atau kamu cintai. Dan lingkaran kedua, yaitu apa saja yang engkau punya bakat atau skill. Kemudian kamu buat list lingkaran himpunan yang ketiga. Catat what you can be paid for. Hal apa saja yang membuat kamu itu dihargai, diapresiasi, bahkan juga dibayar. Nah, irisan dari apa yang engkau mampu dan bisa, keterampilanmu atau skillmu, atau what do you good at, dan lingkaran yang ketiga yang saya sebut what you can be paid atau hal-hal yang apa saja yang diapresiasi atau dibayar, itu disebut dengan profession. Jika kita menggunakan contoh sebelumnya, apabila kamu bermusik dan kemudian orang mengapresiasinya dan kemudian engkau dibayar dan karya-karyamu dibuy-in, kemudian engkau bisa naik panggung, penjualan lagumu, royalti musikmu, dan lain-lainnya dihargai orang. Kamu bisa tampil di YouTube sehingga subscribernya banyak, viewernya banyak, dan engkau bisa bernyanyi di cafe atau apapun. Itulah is your profession. Jadi profession apa? Irisan dari what do you good at, hal-hal yang kamu terampil, terlatih, jago, dengan what you can be paid, hal-hal yang kamu diapresiasi dan dibayar. Nah, kemudian yang keempat, list lagi hal-hal apa saja yang kamu lakukan yang memberikan manfaat bagi banyak orang. What the world need, yang membuat orang lain bahagia, yang membuat orang lain suka, yang dibutuhkan orang lain. Nah, irisan dari what you can be paid, lingkaran yang ketiga, dengan what the world needs, lingkaran keempat, maka saya sebut ini adalah vocation, pekerjaan Anda. Misalnya saja kamu diminta untuk membuat musik tadi, dan kemudian musik yang kamu buat adalah tentang perdamaian dunia. Dan kamu diminta melakukan pertunjukan itu secara amal. Dan kemudian itu memberikan manfaat bagi banyak orang, mengubah banyak orang. Dan keahlian ini kemudian juga
bisa dipakai untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Inilah yang saya sebut dengan vocation. Terakhir, the last but not least. Nah, ada irisan yang terakhir. Irisan yang terakhir itu adalah bicara tentang what the world need dengan lingkaran yang pertama, yaitu what do you love. Irisan dari what the world need dan what do you love adalah saya sebut mission. Ketika kamu memiliki satu hal yang kamu suka, saya sebut dengan what do you love, dan kemudian kamu melakukannya itu untuk kepentingan orang lain atau untuk kebutuhan orang lain, sehingga bernilai tambah dan orang lain diberkati, atau saya sebut dengan what the world need, maka bisa dibilang kamu sedang memiliki misi atau mission. Misalnya saja kamu diminta untuk melakukan pertunjukan musik amal yang membuat orang lain menjadi bahagia, dan kemudian dananya untuk memberikan makan bagi banyak orang, feeding the hunger misalnya, maka bisa dibilang kamu memenuhi sebagai orang yang banyak dibutuhkan dan kamu mengerjakan itu dengan cinta. Nah, ketika kita memiliki 4 irisan tadi, passion, profession, vocation, and mission, maka irisan dari keempatnya saya sebut dengan ikigai. Ikigai inilah yang menjadi alasan kamu untuk bangun setiap pagi dengan semangat untuk memulai segala sesuatu. Kamu akan terus produktif untuk membuat musik, contohnya tadi, dan menginspirasi banyak orang dengan musikmu, bahkan bukan hanya dengan musik, dengan pemikiran kamu yang mewakili masyarakat dunia, dan kemudian dituangkan dalam karya-karya musik yang indah. Ketika seseorang sudah menemukan ikigainya, sesulit apapun rintangan yang ia hadapi, sekeras apapun masalah yang sedang menerpa dirinya, ia akan terus bergerak maju. Dia akan jauh daripada stres, depresi, dan mengalami tekanan hidup. Sekalipun tekanan itu terjadi, dia akan mampu melompatinya. Mereka, orang-orang yang mengalami ikigai, akan menjalani keseharian mereka dengan senang hati dan penuh semangat. Yuk, temuilah ikigaimu. Maka engkau menemukan alasan untuk hidup. Tetaplah bahagia. Salam Second Mile.